Selama berabad-abad, Stonehenge berdiri dalam keheningan. Sebuah lingkaran batu tanpa jawaban yang jelas. Tetapi sekarang, pemindaian baru di bawah tanah telah mengungkap sesuatu yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Bukan hanya batu, bukan hanya sejarah, tetapi sebuah struktur tersembunyi yang mungkin mengubah apa yang kita pikirkan tentangnya. Pertanyaannya sederhana. Mengapa itu dikubur? Untuk waktu yang lama, Stonehenge dianggap sebagai misteri dengan batasan tertentu. Ia berdiri sendiri di tanah terbuka, di apa yang sekarang dikenal sebagai Wiltshire. Batu besar ditempatkan dalam sebuah lingkaran. Beberapa berdiri tegak. Beberapa telah jatuh. Diam. Tetap. Mengamati. Para ahli percaya bahwa bangunan ini dibangun selama bertahun-tahun. Bagian pertama mungkin berasal dari sekitar tahun 3000 SM. Kemudian, lebih banyak batu ditambahkan. Setiap tahap menunjukkan perubahan. Setiap lapisan menimbulkan pertanyaan baru. Tetapi meskipun sudah dipelajari selama bertahun-tahun, jawaban tetap kecil. Banyak yang beranggapan bahwa ini adalah situs pemakaman. Ada juga yang percaya bahwa ini digunakan untuk mengikuti pergerakan matahari. Cara batu-batu tersebut sejajar dengan titik balik musim panas dan musim dingin tampak terlalu akurat untuk diabaikan. Pada hari-hari tertentu, matahari terbit dan terbenam di posisi yang tepat di antara batu-batu. Ini bukanlah kebetulan. Ini menunjukkan adanya perencanaan. Namun, ada sesuatu yang tidak cocok. Ukuran batu saja sudah menimbulkan kekhawatiran. Beberapa berasal dari tempat yang jauh. Blue Stones ditelusuri berasal dari perbukitan di Wales Barat, lebih dari 200 km jauhnya. Memindahkan mereka pasti memerlukan usaha besar. Waktu, orang-orang, organisasi. Lalu, mengapa membawanya ke sini? Pertanyaan ini tetap terbuka selama bertahun-tahun. Kemudian, ada bentuknya. Lingkaran, cincin luar, bentuk oval bagian dalam. Penempatannya sangat hati-hati, mengikuti pola tertentu. Tetapi tidak ada catatan tertulis yang tersisa. Tidak ada penjelasan langsung yang bertahan. Jadi, para ahli harus berspekulasi. Seiring waktu, satu ide menjadi populer. Stonehenge dipandang sebagai situs ritual. Sebuah tempat untuk upacara. Tempat orang berkumpul pada saat-saat penting dalam setahun. Mungkin digunakan untuk menandai musim atau menghormati orang mati. Tetapi, ide-ide ini disertai keraguan. Karena ketika peneliti memandang lebih dekat, mereka memperhatikan sesuatu yang aneh. Tanah di sekitar Stonehenge menunjukkan tanda-tanda aktivitas. Tidak hanya di dekat batu, tetapi jauh di luar mereka. Tanda-tanda di tanah. Pola yang tidak sesuai dengan monumen sederhana. Ada petunjuk lebih dari itu. Tetapi, alat pada masa itu terbatas. Penggalian sangat berisiko. Setiap lapisan yang diangkat bisa menghancurkan bukti. Banyak bagian dari situs harus tetap utuh dan terlindungi. Hal ini menyebabkan banyak pertanyaan tidak bisa dijawab. Kemudian, teknologi mulai mengubah keadaan. Metode baru memungkinkan para peneliti melihat di bawah permukaan tanpa menggali. Mereka dapat memindai tanah, memetakan bentuk tersembunyi, mendeteksi perbedaan tanah. Semua ini tanpa membongkar situs. Awalnya, harapan rendah. Kebanyakan percaya bahwa jika ada yang ditemukan, itu akan kecil. Mungkin beberapa lubang. Mungkin sisa-sisa peninggalan lama. Tidak ada yang besar. Tidak yang akan mengubah gambaran keseluruhan. Tapi mereka salah. Karena saat pemindaian dilakukan, datanya tidak sesuai dengan gagasan lama tentang Stonehenge sebagai satu struktur tunggal. Sebaliknya, menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang direncanakan. Sesuatu yang tersembunyi. Dan apa yang mereka temukan selanjutnya mulai mengubah segalanya. Fase baru penelitian ini dimulai secara tenang, tanpa penggalian, tanpa tim besar memindahkan batu. Hanya mesin-mesin kecil yang bergerak perlahan melintasi tanah. Bolak-balik, baris demi baris.
Setiap jalan mengumpulkan data dari bawah permukaan. Metode yang digunakan disebut radar penembus tanah. Ia mengirimkan sinyal ke tanah. Ketika sinyal tersebut mengenai sesuatu yang padat, mereka memantul kembali. Mesin merekam pengembalian tersebut. Seiring waktu, sinyal-sinyal ini membangun sebuah gambaran. Bukan dari permukaan, tetapi dari apa yang tersembunyi di bawahnya. Awalnya, gambar yang terlihat tidak jelas. Garis-garis lapisan. Bentuk samar. Pola yang membutuhkan waktu untuk dipahami. Tetapi seiring semakin banyak pemindaian dilakukan, gambarnya menjadi lebih tajam. Apa yang mereka lihat tidak sesuai dengan sebuah situs sederhana. Alih-alih fitur-fitur tersebar acak, data menunjukkan struktur. Bentuk yang berilai. Garis besar yang jelas. Bentuk-bentuk yang tampak direncanakan, bukan alami. Beberapa panjang, beberapa bulat. Banyak yang diatur dalam pola yang menjalar, jauh melewati batu yang terlihat. Daerah di sekitar Stonehenge tidak lagi kosong. Ia dipenuhi dengan tanda-tanda tersembunyi. Salah satu penemuan besar pertama adalah serangkaian lubang besar dan dalam. Mereka membentuk lingkaran luas di sekitar monumen utama. Lebih besar dari lingkaran batu itu sendiri. Setiap lubang ditempatkan dengan hati-hati. Jarak antar lubang tidak acak. Mengikuti pola yang terukur. Ini menimbulkan pertanyaan baru. Mengapa membangun lingkaran kedua yang lebih besar, lalu menguburnya? Saat pemindaian tanah terus dilakukan di sekitar Stonehenge, gambaran di bawah permukaan mulai berubah secara serius. Apa yang awalnya tampak sebagai garis-garis sederhana di tanah perlahan membentuk sesuatu yang lebih terstruktur. Potongan-potongan panjang di tanah, kemungkinan parit kuno, membentang melintasi lanskap. Beberapa terhubung satu sama lain. Yang lain mengarah ke batu utama. Jika digabungkan, mereka membentuk sebuah jaringan. Bukan acak, bukan alami, tetapi terorganisasi dengan maksud yang jelas. Ini mulai menyerupai peta. Lalu, penemuan yang lebih mencolok datang. Di beberapa area, radar mendeteksi bentuk-bentuk yang terkubur yang tidak cocok dengan batu alami. Bentuk-bentuk ini memiliki tepi datar dan permukaan yang terdefinisi. Mereka tampak ditempatkan, bukan terbentuk oleh alam. Beberapa bahkan menunjukkan objek yang pernah berdiri tegak. Ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah ini pernah berupa batu seperti yang masih berdiri di atas tanah? Jika iya, berarti bagian dari situs ini telah dihapus atau dengan sengaja dikubur. Ini mengubah seluruh garis waktu. Jika ada struktur di bawah tanah, maka monumen yang terlihat bukanlah yang pertama. Ia dibangun di atas sesuatu yang lebih tua. Sesuatu yang sudah memegang makna. Gagasan bahwa Stonehenge hanyalah satu bangunan mulai runtuh. Sebaliknya, tampak sebagai situs berlapis yang terbentuk seiring waktu. Setiap generasi membangun, mengubah, dan kadang menyembunyikan apa yang datang sebelumnya. Tapi, ada batasan yang bisa dijelaskan teknologi. Radar menunjukkan bentuk dan kedalaman, tetapi tidak bisa mengungkap tujuan. Tidak bisa menjawab siapa yang membangun fitur-fitur ini dan mengapa mereka diatur sedemikian. Pertanyaan itu tetap terbuka. Tetapi satu hal yang menjadi jelas. Elemen tersembunyi ini mengikuti sebuah desain. Sebuah desain yang menunjukkan perencanaan dalam skala yang jauh lebih besar daripada yang pernah diyakini sebelumnya. Dan hal itu menimbulkan kekhawatiran yang lebih dalam. Jika ini direncanakan, lalu apa rencana lengkapnya? Seiring semakin banyak data yang masuk, gambaran ini semakin sulit diabaikan. Tanah di sekitar batu tidak lagi kosong. Ia dipenuhi dengan fitur-fitur yang saling terhubung. Salah satu tanda terkuat berasal dari sebuah cincin lubang besar yang mengelilingi monumen utama. Lubang-lubang ini dalam dan lebar, jelas dibuat dengan usaha. Jika dipetakan, mereka membentuk lingkaran yang jauh lebih besar dari lingkaran batu itu sendiri. Jarak antar lubang pun bahkan lengkungannya halus. Ini bukan penggalian acak.
Ini adalah perencanaan yang hati-hati. Di antara lubang-lubang ini, muncul lagi peret-peret. Beberapa lurus, beberapa melengkung. Banyak yang menghubungkan titik-titik berbeda di seluruh tanah. Bersama-sama, mereka membentuk jalur. Rute yang mungkin membimbing orang melalui ruang ini. Ini mengubah pemahaman tentang situs ini. Bukan hanya tempat berkumpul, tetapi tempat bergerak melalui sebuah perjalanan yang direncanakan dengan tahapan menuju pusat. Ide ini terhubung dengan penemuan sebelumnya. Di dekat batu-batu, ditemukan tanda-tanda tiang kayu tua. Tiang-tiang ini tidak lagi ada, tetapi pola mereka tetap tertinggal di tanah. Radar kini mengungkap lebih banyak bentuk ini. Lingkaran dan garis yang menunjukkan struktur awal dari kayu. Ini menunjukkan fase sebelumnya, sebelum batu digunakan. Ini juga menimbulkan pertanyaan kunci lainnya. Mengapa mengganti kayu dengan batu? Batu lebih sulit dipindahkan dan dibentuk. Membutuhkan lebih banyak usaha dan perencanaan. Perpindahan ini bukan Kessel. Ini menunjukkan bahwa ada perubahan besar. Mungkin tujuan menjadi lebih penting, atau makna menjadi lebih dalam seiring waktu. Lebih banyak fitur tersembunyi muncul dalam pemindaian ini. Permukaan datar dan tepi yang terkubur di bawah tanah, mungkin berupa platform atau fondasi. Mereka bukan bagian dari struktur yang terlihat. Mereka lebih tua dan sengaja ditutup. Ini menunjukkan adanya kendali. Seseorang memutuskan bagian mana yang harus terlihat dan bagian mana yang harus disembunyikan. Mereka membentuk bagaimana generasi berikutnya akan memandang situs ini. Gagasan tentang monumen sederhana tidak lagi berlaku. Sebaliknya, Stonehenge tampak sebagai bagian dari kompleks yang lebih besar, yang meluas melintasi lanskap, yang memiliki berbagai fungsi, upacara, pergerakan, memori, mungkin bahkan pengendalian. Setiap lapisan menambah kedalaman cerita ini. Tingkat perencanaan ini menimbulkan pertanyaan lain. Siapa yang memiliki pengetahuan untuk membangun sesuatu seperti ini? Ini bukan pekerjaan acak. Membutuhkan koordinasi, keterampilan, visi. Skala ini menunjukkan adanya kelompok yang terorganisasi, bukan pekerja yang sendirian. Seiring tata letak menjadi lebih jelas, kepercayaan sebelumnya mulai runtuh. Gagasan bahwa kelompok kecil membangun Stonehenge secara bertahap tidak lagi cocok. Struktur ini terlalu presisi. Upaya terlalu besar. Ini menunjuk pada tingkat organisasi yang lebih maju. Orang-orang yang memahami jarak, penjajaran, dan waktu. Garis waktu menempatkan pekerjaan ini di akhir periode Neolitikum. Tidak ada catatan tertulis. Tidak ada nama. Hanya bukti fisik. Tetapi bukti tersebut menunjukkan hubungan yang kuat antar wilayah. Blue Stones berasal dari Wales, jauh dari situs. Memindahkan mereka memerlukan perencanaan lintas jarak. Ini menunjukkan bahwa berbagai kelompok bekerja sama. Penjajaran batu dengan matahari juga menunjukkan pengamatan mendalam. Melacak titik balik musim memerlukan bertahun-tahun mengamati dan mencatat. Bahkan tanpa tulisan, ini menunjukkan bentuk pemikiran ilmiah. Namun, satu pertanyaan tetap. Mengapa membangun lapisan-lapisan lalu menguburnya? Salah satu gagasan adalah bahwa kepercayaan berubah seiring waktu. Struktur lama ditutup saat makna baru menggantikannya. Gagasan lain adalah kendali. Dengan menyembunyikan bagian tertentu, para pembangun membentuk bagaimana situs akan dilihat dan dipahami. Ada juga kemungkinan yang lebih dalam. Struktur yang terkubur mungkin bersifat sementara. Tahap awal dalam sebuah rencana yang lebih besar. Setelah tujuan mereka tercapai, mereka ditutup di bawah lapisan baru. Bukan dihangkirkan, tetapi disembunyikan. Ini terkait dengan gagasan pergerakan melalui situs ini. Orang mungkin mengikuti jalur, melewati berbagai tahapan sebelum mencapai pusat. Jika benar, fitur tersembunyi ini bagian dari perjalanan itu. Bukan terpisah dari itu. Ini mengubah cara kita memahami situs ini.
Rangkaian lengkap mungkin tidak pernah dimaksudkan untuk dilihat sekaligus. Hanya bagian tertentu yang terlihat. Sisanya tetap tersembunyi di bawah tanah. Pada akhirnya, Stonehenge tidak lagi dilihat sebagai berdiri sendiri. Situs-situs di dekatnya, seperti Durrington Walls dan Sungai Avon, menunjukkan sistem yang lebih luas. Sebuah jaringan tempat-tempat yang saling terhubung, masing-masing dengan perannya sendiri. Stonehenge mungkin menjadi pusatnya, titik akhir dari perjalanan yang lebih besar. Sebuah tempat yang dicapai setelah melewati ruang lain. Apa yang terlihat hari ini hanyalah bagian dari cerita tersebut. Banyak yang tetap tersembunyi di bawah tanah. Dan bahkan dengan alat modern, tidak semuanya jelas. Pemindaian mengungkap struktur, tetapi bukan makna penuh. Mereka menunjukkan desain, tetapi bukan maksud. Dan mungkin, itulah kebenaran terakhir. Kita hanya melihat apa yang seharusnya ditemukan.